Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2021 memprioritaskan belanja anggaran untuk mempercepat transformasi digital. Pagu anggaran tersebut mencapai 30,5 triliun rupiah. Menurut Jokowi, transformasi digital penting dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi, logistik, dan konektivitas. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menjelaskan, momentum pandemi COVID-19 justru menjadi peluang positif untuk mempercepat langkah menuju transformasi digital. Pasalnya, sektor teknologi informasi justru tumbuh positif hingga 2 digit dibanding sektor-sektor lain. Justru transformasi digital COVID-19 ini mendorong agar sektor kominfo, informasi dan informatika dan komunikasi justru harus siap dan untuk maju. Kalau kita lihat dalam proyeksi yang sederhana saja, ya, proyeksi ke kuartal kedua tahun 2020, ya, year on year dengan 2019, sektor informasi dan komunikasi justru terjadi peningkatan yang luar biasa, 2 digit ya, 10,88% pertumbuhannya dibandingkan dengan sektor-sektor lain yang mengalami kontraksi yang luar biasa. Meningkatnya pertumbuhan sektor teknologi informasi salah satunya dipicu oleh tingginya kebutuhan akses internet dan transaksi elektronik saat pandemi. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, aktivitas sosial ekonomi masyarakat berpindah ke ruang digital. Perubahan pola interaksi ini secara tidak langsung mendorong upaya percepatan transformasi digital. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, bagaimanakah memanfaatkan momentum pandemi untuk mengakselerasi transformasi digital di Indonesia? Saya akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM, Dedi Permadi, dan juga Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono. Selamat malam, Mas Dedi. Selamat malam, Mbak Sylvia. Dan juga anggota Komisi 1 DPR RI, Mas Dev Laksono. Mas Dev, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat semua. Baik, saya akan ke Mas Dedi terlebih dahulu. Mas Dedi, dalam ratas 3 Agustus lalu, Presiden menekankan pentingnya untuk percepatan transformasi digital. Nah, apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk pertama mewujudkan dan kemudian mempercepat transformasi digital di Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Selamat malam, Pak Dev. Untuk percepatan transformasi digital nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo, maka ada 4 hal yang menjadi prioritas dan kemudian bisa dijadikan fokus kebijakan pemerintah untuk percepatannya. Yang pertama, Mbak Sylvia, itu terkait dengan pembangunan dan penuntasan infrastruktur telekomunikasi atau infrastruktur internet di Indonesia. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pengembangan teknologi-teknologi pendukung untuk memastikan bahwa ruang digital ini bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Di antaranya apa? Yang pertama, pembangunan pusat data nasional. Kemudian yang kedua juga ada pengembangan mesin untuk QoS dan QoE, Quality of Service dan Quality of Experience. Bagaimana memastikan kualitas layanan internet itu berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya memperluas jangkauannya saja, tetapi juga memastikan kualitasnya. Kemudian teknologi yang lain yang juga akan dikembangkan adalah bagaimana kita melakukan penataan dan penambahan spektrum frekuensi kita supaya lebih efisien. Efisiensi ini akan mendatangkan banyak manfaat, terutama untuk pengembangan 5G di Indonesia. Nah, kemudian itu yang kedua, terkait dengan teknologi pendukung. Yang ketiga, Mbak Sylvia, itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bidang digital yang terdiri dari basic digital skill, intermediate digital skill, dan juga advanced digital skill. Nanti mungkin saya bisa elaborasi lebih dalam di belakang. Dan yang terakhir, poin keempat adalah penuntasan legislasi primer.
Di antaranya apa? Yang paling menjadi prioritas pemerintah bersama dengan parlemen adalah penuntasan rancangan undang-undang terkait dengan pelindungan data pribadi atau RUU PDP, dan di saat yang bersamaan juga terkait RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi dan penyiaran, karena di situ ada satu bagian yang khusus menekankan pada proses digitalisasi televisi di Indonesia. Oke, sudah dipetakan ada 4 nih yang harus dilakukan. Kita sudah sampai mana, Mas Dedi, dan kecepatan kita sudah berapa ini? Ya, saya ambil satu contoh saja Mbak Sylvia, terkait dengan poin pertama pembangunan infrastruktur. Sebetulnya pemerintahan kita sudah cukup berjuang keras untuk membangun infrastruktur. Tetapi memang perlu peningkatan dan percepatan. Kenapa kami katakan seperti itu? Saat ini Indonesia ini sudah memiliki backbone fiber optik ya Mbak Sylvia ya, sepanjang 348.442 kilometer. Sangat panjang sekali. Tetapi itu pun belum cukup. Gambaran lain adalah kita sudah punya 9 satelit yang terorbit di angkasa kita untuk melayani telekomunikasi. Apakah cukup? Belum cukup juga. Kita juga memiliki BTS yang masyarakat sering lihat di lingkungannya. Saat ini kita sudah memiliki 479.125 BTS di seluruh Indonesia. Pertanyaannya kembali, apakah sudah cukup? Perlu penambahan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut penambahannya harus sebesar apa. Baik, oke. Saya ke Mas Dev Laksono terlebih dahulu. Mas Dev, peran DPR selaku pembuat undang-undang. Bagaimana mempercepat transformasi digital dari sisi regulasinya, Mas Dev? Ya, peran DPR ini dalam melaksanakan pemerintahan ya kenegaraan ini kan ada 3 fungsi ya. Satu fungsi untuk menciptakan undang-undang, 2 untuk menciptakan APBN, anggaran, dan 3 adalah fungsi pengawasan. Nah, dari sisi fungsi undang-undang, dalam hal ini kita kerjasama intens ya dengan Kominfo dan juga instansi pemerintah terkait lainnya seperti SSN juga dan juga BIN ya, untuk segera, dan juga Kominfo, dan juga kita mengundang banyak pakar-pakar dan juga dari tim ahli dari DPR sendiri untuk menyelesaikan, merampungkan undang-undang yang terkait yang tadi Mas Dedi sampaikan. Dalam memastikan digitalisasi ini berjalan secara optimal, satu undang-undang yang sudah diselesaikan itu kan undang-undang ITE ya. Itu sudah selesaikan dan sudah berlangsung saat ini. Lalu untuk kedua juga undang-undang perlindungan data pribadi yang sekarang ini sedang kita bahas ya. Dan juga yang terkait juga di klaster telekomunikasi dan klaster penyiaran itu di dalam undang-undang Cipta Kerja. Nah, ini semua ini berjalan secara bersamaan ya. Baik undang-undang PDP, undang-undang Cipta Kerja, dan juga terkait dengan anggaran yang dibutuhkan oleh negara. Ya, ini sudah kita putuskan di Anggar kemarin, kira-kira rangkaian besarnya itu ada berapa triliun untuk pembangunan baik itu fiber optik, penambahan juga satelit ya, dan juga untuk pembangunan BTS yang tersebar di seluruh Indonesia untuk supaya daerah 3T itu benar-benar tercover dengan baik. Nah, itu semua sudah kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi ini kita dengan Kominfo ini kita berjalannya ini bersamaan lah, jadi tidak maju duluan, tidak ke belakangan. Tapi yang lebih utama juga agar semua ini bisa selesai sebelum Desember 2020 gitu. Sehingga nanti pada Desember 2020. Itu untuk yang mana? Maksimal lah. Semuanya nih khususnya untuk Cipta Kerja dengan undang-undang perlindungan data pribadi ya. Kalau undang-undang Cipta Kerja sih saya yakin sih dalam September ini juga sudah selesai. Tapi lalu untuk undang-undang perlindungan data pribadi ya mungkin agak sedikit mundur karena waktu pembahasannya ini yang sedang disesuaikan gitu. Oke, Mas Dedi, kita akan bahas lagi soal infrastruktur TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan basis utama dari transformasi digital. Tadi sudah dijelaskan kita butuh ini. Sejauh mana sih perkembangan infrastruktur digital yang kita miliki saat ini dari semua kebutuhan yang ada? Baik, ini pertanyaan penting sekali Mbak Sylvia, karena kita ini sedang
melakukan percepatan. Pertanyaannya percepatan semacam apa dan untuk apa? Nah, jika kita melihat potret pembangunan infrastruktur TIK tadi, sebetulnya kita bisa membayangkan bahwa infrastruktur TIK kita sudah terbangun dengan begitu luas. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kok masyarakat masih sering mengalami internet yang lambat misalnya. Nah, setelah dilakukan pemetaan secara mendalam oleh Kementerian Kominfo, dari total seluruh wilayah Indonesia ini kita bisa memetakan, Mbak, dari dua aspek. Aspek pertama adalah aspek geografis dan yang kedua adalah aspek administratif. Dari sisi geografis, Mbak, dari total luas daratan Indonesia, baru 49,33% yang terjangkau oleh sinyal 4G. Kenapa kok 4G? 4G itu akses internet kecepatan tinggi. Kalau kita punya 3G itu masih internet di mana bisa digunakan tetapi tidak berkecepatan tinggi. Kalau 2G itu hanya untuk voice, MMS, dan lain sebagainya. Sehingga yang dibutuhkan masyarakat adalah 4G. Sinyal internet 4G. Baru 49,33% dari aspek geografisnya. Bagaimana dari sisi administratifnya? Sekarang kita ini memiliki 83.218 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Dari lebih dari 83.000 itu, Mbak Sylvia, kita masih memiliki 12.548 desa dan kelurahan yang belum tersentuh oleh sinyal 4G. Jadi 49,33% secara geografis, 12.548 desa dan kelurahan secara administratif. Inilah PR kita, Mbak. Sedangkan pemerintah menargetkan semuanya itu akan terselesaikan sampai akhir 2022 nanti. 2022. Sebetulnya waktunya tidak panjang juga untuk menyelesaikan persoalan yang cukup banyak ini. Bagaimana strategi untuk menyelesaikan dua persoalan tadi secara geografis dan juga secara administratif? Kita akan bahas sesaat lagi. Mas Dedi dan juga Mas Dev Laksono, Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Ya. Anda kembali bersama kami di Prime Talk pemirsa. Saya akan kembali bergabung bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono dan juga masih bersama dengan staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM Mas Dedi Permadi. Saya ke Mas Dev terlebih dahulu. Mas Dev, tadi Mas Dedi sudah memaparkan sejumlah tantangan PR besar yang harus diselesaikan Kominfo dalam membangun infrastruktur digital. Ternyata 4G kita saja baru 49,33% dari sisi geografis. Belum lagi PR untuk 5G-nya seperti apa. Nah, bagaimana Komisi 1 DPR melihat persoalan ini? Ya, memang sebenarnya kita tuh bisa lebih cepat selesaikan, tapi karena situasi COVID ini menghambat berbagai macam kinerja kita, termasuk progres di DPR ini dalam menyelesaikan RUU, bahkan ada sejumlah RUU yang ditargetkan diselesaikan tahun ini terpaksa kita tunda ke tahun depan. Dan terkait kepada pembangunan digitalisasi juga, itu adalah undang-undang cyber yang awalnya akan kita mulai bahas di tahun 2020 ini terpaksa kita tunda ke 2021 dikarenakan kita fokus kepada undang-undang Ciptaker ya dan juga undang-undang perlindungan data pribadi. Dan itu yang dari sisi DPR-nya ya. Tapi tahun depan begitu selesai ini semua, kita akan segera menyelesaikan undang-undang kedaulatan cyber, keamanan cyber, sehingga situ memberikan otoritas yang kuat pemerintah untuk mengawasi dan juga melakukan pembelaan bila mana ada serangan-serangan cyber attack dari asingnya. Dan juga dari sisi DPR kita ini terus mendorong Kominfo juga untuk satu membangun infrastruktur yang mapan, yang kuat ya. Jadi yang sekarang ini kan tadi 4G aja masih baru setengah Indonesia tercover, less than half, bahkan kurang dari setengah. Nah sementara di dunia global, di Cina, di Amerika, di Eropa sudah masuk ke 5G. Sudah kota-kota besar sudah tercover pada 5G.
lagi. Jadi kecepatan kita ini juga perlu dipercepat lagi pembangunan infrastrukturnya. Nah, itu satu. Terus dua, yaitu adalah pembangunan sumber daya manusianya sendiri, literasi digital, penggunaan internet untuk melakukan sales, untuk melakukan pembelajaran. Nah, itu juga yang Kominfo itu kita dorong untuk bisa lebih proaktif, mengedukasi masyarakat sehingga bisa kita melawan. Oke, menyambung soal itu, bagaimana membangun SDM digital, Mas Dedi, dan juga bagaimana mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan, kesehatan, dan juga bisnis untuk kepentingan UMKM misalnya. Apa strategi dari Kominfo? Baik, Mbak Sylvia. Pertama tentang SDM bidang digital ya, Mbak. Jadi sebetulnya logikanya sangat sederhana. Ketika ada infrastruktur internet di situ, maka kita juga secara bersamaan memastikan masyarakatnya siap untuk menggunakan internet itu secara positif dan produktif. Untuk itulah Kominfo sudah mencanangkan satu framework, satu kerangka pembangunan SDM bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan. Kenapa komprehensif dan berkelanjutan? Karena di situ ada tahapan-tahapannya. Kami menyebutnya sebagai basic digital skill, atau orang sering menyebut sebagai literasi digital, kemudian intermediate digital skill, ini di level teknisi, kebutuhan talenta digital, kemudian advanced digital skill di ujung piramidanya. Itu untuk C-level atau chief level atau kepala-kepala pengambil kebijakan dalam bidang digital. Ini dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan, Mbak. Masing-masing ada programnya. Kemudian tadi pertanyaan terkait dengan bidang kesehatan, bidang ekonomi, dan bidang pendidikan. Saya coba jawab satu persatu di bidang ekonomi misalnya. Saat ini ada 64 juta UMKM di seluruh Indonesia yang menyumbang pada 60% PDB kita. Nah, ini sangat strategis karena baru 9,4% yang go online, Mbak Sylvia, atau sekitar 14,9% dari total UMKM di Indonesia. Padahal peluang untuk UMKM go online ini sangat besar. Baru 9,4 juta gitu. Jadi potensinya masih sangat besar. Ini perlu didorong untuk UMKM go digital. Go digital. Oke. Singkat Mas Dedi karena waktu kita sudah hampir habis. Untuk yang sektor pendidikan dan juga kesehatan? Sektor pendidikan tentu kita mendukung PJJ, pembelajaran jarak jauh. Saat ini pemerintah bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi. Perusahaan telekomunikasi sendiri sudah mengalokasikan 1,9 triliun setiap bulan untuk menyediakan paket-paket khusus bagi pelajar. Kemudian di sektor kesehatan tentu kita mendukung covid19.go.id yang menjadi portal nasional informasi terkait perkembangan COVID. Itu adalah sistem yang dibangun oleh Kementerian Kominfo bersama dengan kementerian terkait lainnya untuk menyediakan data yang akurat, yang kredibel untuk masyarakat Indonesia. Baik, kita dukung pemerintah untuk mempercepat transformasi digital baik dari segi infrastrukturnya maupun juga dari SDM digitalnya. Terima kasih Mas Dedi Permadi dan juga Mas Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri, pemirsa tetaplah bersama kami di Metro TV.